Pemerintahan Presiden Joko Widodo di awal tahun 2024 ini kembali menggelontorkan berbagai bantuan sosial untuk warga. Presiden Jokowi telah menyalurkan bantuan beras 10 kg, sedangkan di bulan Februari besok BLT baru senilai Rp600.000 juga akan dicairkan. Presiden Joko Widodo kembali turun langsung membagikan bantuan sosial berupa beras 10 kg kepada masyarakat. Selasa siang, Jokowi membagikan bansos beras ke penerima manfaat di Bantul, Yogyakarta. Bansos beras 10 kg ini diberikan pada 22 juta warga. Bantuan beras ini akan disalurkan hingga bulan Juni 2024 mendatang. Bansos beras 10 kg bukan satu-satunya bansos yang akan dibagikan pemerintah di awal tahun 2024 ini. Pemerintah juga akan membagikan bantuan langsung tunai BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp200.000 per bulan. BLT baru ini akan diberikan pada 18,8 juta keluarga penerima manfaat. Pemerintah menganggarkan dana APBN sebesar Rp11,2 triliun untuk BLT terbaru ini. BLT ini akan diberikan selama 3 bulan atau hingga Maret mendatang. Rencananya BLT akan dicairkan untuk 3 bulan sekaligus pada bulan Februari nanti. Dengan demikian, penerima akan langsung menerima uang Rp600.000. Kemudian pemerintah juga telah memutuskan dengan program bantuan pangan, di mana bantuan pangan beras sampai bulan Juni sebesar 10 kg, dan bantuan langsung tunai dengan judul mitigasi resiko pangan untuk 3 bulan, dan itu akan dievaluasi 3 bulan lagi, dan 3 bulan pertama diberikan nanti sekitar bulan Februari yang besarnya Rp200.000 per bulan. Pembagian bansos di masa kampanye pemilu mendapat sorotan dari pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Anies menyatakan bansos seharusnya diberikan sesuai kebutuhan rakyat, bukan disesuaikan dengan jadwal kebutuhan politik si pemberi. Bansos itu diberikan mengikuti kalender kebutuhan rakyat, bukan mengikuti kalender politik. Kapan rakyat membutuhkan, di situ diberi bansos. Ada jadwalnya, jadwalnya sesuai kebutuhan rakyat, bukan sesuai dengan jadwal kebutuhan politik yang mau memberi. Karena yang memberi itu negara, yang nanti menyampaikan aparat pemerintah. Nah, jadi jangan kemudian ini dimanfaatkan. Rakyat kita cerdas kok. Dan saya yakin bansosnya diterima, tapi pilihannya perubahan. Untuk menghindari penyalahgunaan bansos, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengusulkan agar bansos sebaiknya dibagikan lewat lurah atau kades, bukan menteri atau pejabat politik lainnya. Cukup dibagikan kepada mereka yang tidak ikut dalam kepentingan politik. Kasihkan aja kepada para lurah, kades, kan cuma membagi aja. Karena itu bagian dari cara kita mengerem diri. Tapi saya paham betul segala sesuatu yang seperti ini akan bisa disalahgunakan. Maka pengamat politik menilai pembagian bansos di masa pemilu bisa menimbulkan kecurigaan. Oleh karena itu, pembagiannya harus diawasi agar tidak dijadikan alat politik. Dalam konteks pemberiannya harus kita awasi agar jangan dijadikan sebagai bagian daripada kepentingan politik. Karena bansos ini kelihatannya bagi pengkritik Jokowi akan menguntungkan paslon yang lain dan merugikan paslon yang lainnya. Dan dalam konteks itu pula bahwa sejatinya bansos diberikan kepada masyarakat untuk membantu mereka yang miskin. Tetapi di saat yang sama jangan digunakan sebagai alat politik. Itu yang harus kita awasi. Selain bantuan beras 10 kg dan BLT mitigasi risiko pangan, pemerintah juga akan melanjutkan berbagai bansos lainnya, seperti bansos program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, dan bansos-bansos lainnya. Tim Liputan, Kompas TV.